Para sobat sehat Sarjito, pemeriksaan elektroensefalografi atau EEG pada anak dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis klinis kejadian epilepsi pada anak. Pemeriksaan EEG adalah pemeriksaan sinyal listrik atau gelombang listrik yang ada di otak, sehingga secara fungsional kita bisa memetakan apabila ada kejadian letupan listrik di otak yang biasa menandai kejang pada pasien-pasien anak maupun pasien dewasa dengan epilepsi. Keuntungannya Bapak Ibu, Sobat Sehat Sarjito, pelaksanaan pemeriksaan EEG ini tidak invasif, artinya tidak harus membuat anak kesakitan. Biasanya anak kita upayakan untuk kita kurangi tidurnya sehingga pada saat diperiksa EEG anak benar-benar bisa tidur alami. Namun apabila tidak bisa tidur, maka kita bisa memberikan tambahan obat-obatan yang alami seperti melatonin atau kloranhidrat sehingga anak bisa tertidur pulas selama pemeriksaan. Ya, Bapak Ibu Sobat Sehat Sarjito, apabila Bapak Ibu ingin membawa anak-anak Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan EEG, maka beberapa persiapan diperlukan. Yang pertama, selain Bapak Ibu melakukan pendaftaran dan sudah mendapatkan jadwal, maka pastikan Bapak Ibu mendapatkan keterangan yang cukup tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yang pertama, apa yang tidak boleh, sebisa mungkin apabila adik-adik atau anak-anak dari Bapak Ibu itu sudah pernah mengkonsumsi obat kejang dari golongan yang disebut benzodiazepin seperti diazepam, clonazepam, maka minimal harus bebas dari obat-obatan itu 48 jam lamanya. Obat-obatan yang jenis lain insya Allah masih bisa dipergunakan dan tidak akan mempengaruhi hasil. Kemudian yang kedua, yang perlu dipersiapkan adalah upaya untuk mengurangi tidur selama sebelum pemeriksaan atau kita sebut deprivasi tidur. Jadi anak-anak diupayakan, misalnya hari ini diperiksa, malamnya diupayakan kalau bisa anak-anak tidurnya lebih malam dan kemudian dibangunkan pagi-pagi sekali dan dijaga supaya tidak tertidur sampai menjelang pemeriksaan. Dengan langkah itu maka harapannya anak bisa tertidur secara alami pada saat pemeriksaan dan juga mungkin pada saat pemeriksaan bisa terbangun juga sehingga pemeriksaan EEG bisa dikerjakan dalam kondisi tidur dan terbangun yang merupakan pemeriksaan yang paling ideal. Namun apabila tidak memungkinkan, maka anak-anak bisa diperiksa dalam kondisi tertidur dengan diberikan obat-obatan bantuan seperti kloranhidrat dan melatonin yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan obat-obatan itu memang tidak akan mempengaruhi hasil EEG-nya. Itu adalah persiapan yang harus dikerjakan. Setelah persiapan, maka petugas dokter syaraf maupun dokter anak akan melakukan pemeriksaan EEG dengan cara pertama memasang tadi semua kabel-kabel tadi di kepala adik, dan biasanya pemasangan itu membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit. Kemudian untuk perekaman EEG-nya sendiri akan dikerjakan dalam waktu 15 hingga 30 menit, kadang bila perlu 45 hingga 60 menit tergantung pada kebutuhan. Namun rata-rata perekaman dilakukan antara 15 sampai 30 menit dan diberikan beberapa stimulasi yang mungkin diperlukan untuk merangsang munculnya gelombang-gelombang yang dicurigai gelombang kejang. Setelah perekaman baru kemudian kita lakukan interpretasi dan pembacaan oleh para dokter ahli. Dalam rangka memperingati Epilepsy Awareness Day atau dikenal sebagai World Purple Day tanggal 26 Maret di tahun 2023 ini, dengan mengambil tema bersama-sama anak epilepsi menatap masa depan, kami teman-teman dokter anak dari Divisi Neurologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM RSUP Dr. Sarjito bersama dengan rekan-rekan dari Departemen Neurologi mengucapkan selamat merayakan Hari Peringatan Kewaspadaan Epilepsi, dan Bapak Ibu sekalian, orang tua dari adik-adik dan penyandang epilepsi, tetap bersemangat menatap masa depan. Kami akan selalu mendampingi bahwa adik-adik dengan epilepsi tetap memiliki masa depan. Jangan hanya peduli pada sakitnya, tetapi mari kita siapkan masa depannya, kita pertimbangkan, kita pikirkan berbagai faktor lainnya, kecerdasannya, kemampuan sosialnya, tumbuh kembangnya, kehidupan keluarganya. Itu semua kalau kita atasi dan kita tangani bersama-sama, maka kita sudah meletakkan fondasi-fondasi untuk masa depan adik-adik sekalian. Dan Bapak Ibu yang di luar sana, jangan memberikan stigma pada epilepsi, karena anak dengan epilepsi dapat tumbuh dengan seoptimal mungkin dengan dukungan dari Bapak Ibu semua. Demikian, salam sehat.